Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam sharing 10 menit tentang bagaimana menulis ilmiah. Khususnya pada bagian ini saya bahas tentang bagaimana menulis bagian pendahuluan. Lebih khusus lagi, saya jelaskan tentang gambaran contoh hasil penulisan bagian ini. Setelah sesi sebelumnya kita bahas tentang konsep penulisan bagian pendahuluan, strukturnya, kemudian metode seperti apa. Kemudian sesi terakhir sebelum ini kita bahas tentang tahapan penulisan, dan kali ini saya berikan contoh dalam studi kasus penulisan paper saya. Ini adalah hasil penulisan bagian pendahuluan. Jadi ada 4 paragraf. Paragraf pertama membahas tentang latar belakang. Paragraf kedua membahas tentang permasalahan yang saya ajukan. Paragraf ketiga membahas tentang tujuan, kemudian metodologi secara singkat, hasil yang saya harapkan, kemudian pertanyaan penelitian, dan paragraf keempat secara singkat kita paparkan tentang sistematika penulisan. Jadi bagi pembaca nanti jika paper sudah jadi publish, ketika membaca paper saya di bagian pendahuluan akan lebih detail. Bagian ini membantu menjelaskan paper selanjutnya, bagian selanjutnya. Kita ulas per bagian, Pak Ibu. Kita bisa lihat di sini pada kalimat pertama ini adalah gambaran umum tentang perkembangan smartphone. Kemudian saya masuk ke konteks Indonesia di sini. Kemudian teknologi berpengaruh ke segala bidang, termasuk di dalamnya including in dakwah. Jadi saya jelaskan di sini tentang term of definition tentang dakwah. Jadi dalam bahasa Inggris propagation, tapi saya gunakan istilah dakwah. Nanti selanjutnya saya gunakan istilah dakwah setelah saya jelaskan di bagian ini. Kemudian dakwah dengan IT seperti apa, perkembangan saat ini, dan di akhir kalimat, di akhir paragraf saya propose kalimat penegas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, tapi secara umum. Pada bagian kedua saya jelaskan 2 gap, yaitu pertama adalah gap tentang perbedaan sudut pandang dalam penelitian penggunaan video. Satu dari sisi teknis, sini para peneliti ilmu komputer jadi membahas secara teknis di sini. Jadi ada kata di sini, ada kata on the other hand, jadi menunjukkan kontradiksi antar ini di gambaran pertama, ini di sisi lain gambaran kedua. Kemudian saya berikan kalimat penegas di sini. Here the studies which discuss the use of video in dakwah from the user perspective may still rare to be discussed by researchers. Jadi masih jarang didiskusikan dari perspektif penggunanya. Itu. Kemudian ini isu yang kedua saya ajukan tentang bagaimana masih jarangnya penelitian yang membahas tentang pembuatan model dan penurunannya ke dalam instrumen. Ini saya ajukan. Jadi meskipun mungkin banyak, tapi saya ajukan masih jarang dilakukan. Jadi kemudian saya ajukan di sini kalimat penegas dari 2 permasalahan tersebut. Jadi the above mentioned phenomena interesting for the researcher to assess the further context. Jadi bagaimana menguji pengaruh ini. Ini kalimat penegas dari bagian permasalahan. Kita bisa lihat bagian paragraf selanjutnya menjelaskan tentang tujuan dari penelitian. Jadi
di study was aim ditujukan untuk di sini pertama adalah to develop, jadi ada ini, kemudian to operationalize model ke instrumen, ini tujuan kedua, dan untuk menguji instrumen yang diturunkan, ini tujuan ketiga. Bapak Ibu bisa lihat konsistensi dengan pertanyaan penelitian yang saya ajukan. Pertama to develop, saya warnain dengan warna kuning, kemudian how to breakdown sesuai dengan tujuan kedua, dan ini pertanyaan terkait dengan bagian tujuan ketiga, jadi konsisten. Jadi untuk diskusi nanti kita bisa berdasarkan pertanyaan ini, pertanyaan kita ajukan di bagian diskusi. Setelah menjelaskan hasil, kemudian kita diskusikan dalam konteks menjawab pertanyaan penelitian. Ini adalah secara singkat penjelasan singkat tentang metodologi. Jadi saya gunakan survei dan interview para ahli untuk menguji instrumen. Jadi ini harapan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dan terakhir pertanyaan penelitian, selanjutnya bagian sistematika penulisan paper. Bapak Ibu bisa lihat ketika saya menjelaskan bagian sistematika penulisan, saya gunakan present tense, jadi secara grammar saya gunakan present tense. Tapi ketika menyebutkan atau membahas tentang tujuan penelitian, saya gunakan past tense, karena asumsinya ketika saya menulis laporan penelitian ini, penelitian sudah dilakukan. Jadi the study was simple past tense. Sama halnya dengan ini, tertarik sebelumnya dari kata were. Jadi past tense, simple past tense. Beda dengan ketika menjelaskan tentang latar belakang, ini campur, bisa past tense, present tense, dan past perfect. Jadi setelah sedang terjadi sampai saat ini, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa lihat penggunaan grammar di bagian pendahuluan. Selanjutnya, ketika menggunakan kutipan, Bapak Ibu, ketika proses menulis, saya sarankan menggunakan APA, jadi ada nama tahun. Jadi kita bisa melihat konsistensi, nanti bisa menyesuaikan ketika melanjutkan ke bagian studi literatur. Kita bisa lihat bahwa kutipan-kutipan yang ada di bagian pendahuluan seyogianya kita kutip juga di bagian literatur study, dan kita kutip juga sebagai bahasan di bagian pembahasan. Jadi kelihatan konsistensi penggunaan kutipan. Jika sudah selesai semua, nanti silakan di-convert sesuai dengan permintaan template menggunakan APA tadi, kemudian kita gunakan IEEE seperti itu. Jadi menggunakan software manajemen citasi akan sangat membantu. Kita bisa lihat penggunaan kutipan di belakang, kutipan di tengah, jadi lebih variatif seperti itu. Jadi tidak di belakang semua, tetapi sekali waktu juga di tengah seperti ini. Jadi kelihatan struktur, kemudian English, kemudian kecukupan citasinya, flow-nya kelihatan antar bagian. Demikian contoh dari bagian penulisan bagian pendahuluan. Tentu hasil ini akan mungkin akan berubah menyesuaikan dengan saya menulis bagian selanjutnya. Jadi bekerjanya pendahuluan, kalau mau memilih pendekatan seperti ini boleh, bagian pendahuluan selesai, bagian literatur study, bagian riset metode, tetapi akan disesuaikan juga ketika menulis ini, kita sesuaikan ini. Jadi setelah selesai semua baru kita review secara akhir. Jadi prosesnya seperti itu. Demikian, alhamdulillahirabbil. Semoga membantu Bapak Ibu memberikan gambaran secara singkat tentang bagian pendahuluan. Selamat bekerja.